Salam jumpa Bapak Ibu calon guru penggerak. Perkenalkan saya Yesintus Tinja, calon guru penggerak asal Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pengaruh filosofi Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara terhadap pengambilan keputusan. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendidikan yang telah meletakkan dasar-dasar pendidikan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara telah meletakkan 3 dasar utama dalam pendidikan yang dikenal dengan Pratap Triloka. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo berada di depan untuk menjadi teladan. Yang kedua, Ingmadia Mangunkarso berada di tengah untuk memberi motivasi dan semangat. Yang ketiga, Tutwuri Handayani berada di belakang untuk memberi dorongan. Hubungannya dengan pengambilan keputusan adalah keputusan-keputusan yang diambil atau ditetapkan harus menjadi teladan bagi seluruh warga sekolah atau menjadi rujukan bagi warga sekolah dalam melaksanakan aktivitas di sekolah. Selain itu, keputusan-keputusan yang diambil harus menjadi penyemangat dan memberikan daya kekuatan, daya dorong bagi seluruh warga sekolah dalam mencapai tujuan sekolah. Nilai-nilai dalam diri yang berpengaruh pada prinsip-prinsip pengambilan keputusan. Yang pertama adalah nilai etika dan moral, itu yang berhubungan dengan tata krama, norma-norma yang berlaku, maupun yang berhubungan dengan perbuatan yang baik dan benar. Yang kedua adalah nilai religius, berhubungan dengan keyakinan atau kepercayaan yang dimiliki oleh seseorang. Sedangkan yang ketiga adalah nilai budaya, itu berhubungan dengan peradaban seseorang berada di tengah-tengah masyarakat maupun kehidupan sosial yang ada. Ketiga nilai-nilai tersebut itu sangat berpengaruh pada prinsip-prinsip pengambilan keputusan. Dan dalam pengambilan keputusan dikenal ada 3 prinsip. Yang pertama, prinsip berpikir berbasis hasil akhir. Yang kedua, prinsip berpikir berbasis peraturan. Dan yang ketiga, prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Hubungan proses kucing dengan pengambilan keputusan. Kucing adalah sebuah dialog atau diskusi yang terjadi antara seorang guru dan peserta didik. Dalam hal ini, guru berperan sebagai coach dan peserta didik berperan sebagai kucing. Proses kucing menjadi salah satu proses menuntun kemerdekaan belajar murid. Dalam kegiatan kucing, guru berdiskusi dengan peserta didik agar membantu peserta didik menjadi lebih merdeka dalam belajar untuk menentukan atau mengeksplorasi diri siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran dan memaksimalkan atau mengembangkan potensi yang ada pada peserta didik. Dalam pengambilan keputusan, guru yang berperan sebagai coach mengajukan berbagai macam pertanyaan untuk memprediksi hasil dan melihat berbagai opsi sehingga dapat mengambil keputusan yang terbaik, dan diharapkan keputusan yang diambil dapat memaksimalkan potensi peserta didik dalam mewujudkan merdeka belajar.
studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, terkadang kita dihadapkan pada situasi dilema etika, di mana kita sulit menentukan keputusan-keputusan karena kita berada pada posisi dilema. Pada saat dilema etika, sebagai seorang pemimpin pembelajaran, langkah-langkah yang dapat diambil adalah yang pertama, mengidentifikasi paradigma dilema etika yang sedang dihadapi. Yang kedua, menentukan prinsip yang dapat dilakukan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang tepat dan berdampak pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, menentukan pihak-pihak yang terlibat. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Yang keempat, melakukan pengujian benar dan salah. Yang kelima, melakukan pengujian paradigma benar lawan benar. Yang keenam, menentukan prinsip pengambilan keputusan yang digunakan. Yang ketujuh, menentukan penyelesaian yang kreatif atau opsi trilema. Yang kedelapan, ambil keputusan. Yang kesembilan, lihat kembali keputusan dan direfleksikan. Kesulitan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan, yang pertama, perbedaan pandangan. Setiap orang tentu memiliki pandangan yang berbeda terhadap sebuah masalah, terhadap sebuah situasi, ataupun terhadap dilema etika yang sedang dihadapi. Yang kedua, perbedaan prinsip. Setiap orang juga memiliki prinsip yang berbeda-beda. Dan yang ketiga adalah perbedaan paradigma. Terhadap suatu masalah atau kasus yang sama, kadang paradigma yang digunakan setiap orang juga berbeda. Lalu yang berikut, bagaimana pengaruh pengambilan keputusan atau dampak dari pengambilan keputusan? Keputusan yang tepat, yang baik, tentu sangat berdampak pada peserta didik. Ketika keputusan yang kita ambil sebagai pemimpin pembelajaran menentukan keputusan yang tepat untuk peserta didik, maka pasti akan terwujud merdeka belajar untuk siswa itu sendiri. Dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa akan mengikutinya dengan senang hati, sukacita, dan tanpa beban. Dengan demikian, potensi-potensi yang dimiliki bisa dikembangkan secara optimal. Yang terakhir, kesimpulan yang saya dapat peroleh adalah Ki Hajar Dewantara telah meletakkan dasar pendidikan dengan menetapkan tujuan pendidikan, yakni menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik. Dalam menuntun potensi anak-anak atau peserta didik tersebut, didasari pada nilai-nilai yang ada dan dilakukan melalui beberapa kegiatan, beberapa proses, salah satunya melalui proses coaching. Pengambilan keputusan yang tepat juga harus dilakukan sehingga berdampak pada merdeka belajar dan pengembangan potensi siswa yang optimal. Demikian saja koneksi antar materi yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih, Guru Penggerak Merdeka Belajar.